Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man yattabi'ah amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi jelang siang ini kita bisa melanjutkan majelis ta'lim kita di Baitul Quran Siratal Mustaqim ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan ridhonya buat kita semua. Karena hidup ini hanya satu. Apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan senantiasa Allah ridhoi. Kalau Allah sudah ridho, maka seluruh apa yang ada dalam hidup ini betul-betul kita pasrah, kita serahkan kepada Allah. Di saat kita sudah pasrah, di saat itulah pertolongan Allah akan nampak dan nyata. Dan itu kemarin saya merasakan betul tanggal 27 Februari sampai tanggal 4 Maret kemarin saya diklat deteksi dini konflik sosial keagamaan. Dan kebetulan saya sudah di belakang begitu. Teman-teman dari kepala bidang penerangan se-Indonesia itu menunjuk saya jadi ketua. Jadi saya sudah tahu betul kalau didiklat jadi ketua itu kan repot banget gitu. Bukan hanya menerima materi, tapi juga ngurusi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam kelas. Pas hari terakhir itu ujian, ada diskusi dan sebagainya. Karena repotnya sebagai ketua kelas, diskusi itu saya tidak sempat, padahal dapat bagian 5 masalah. 5 masalah. 5 masalah itu akhirnya tidak tergarap sama sekali. Ya, pasrah aja sudah. Saat di dalam kepasrahan itu, justru bi'aunillah, tugas masalah yang mestinya saya kerjakan 5 masalah itu adalah masalah jebakan. Justru kalau dikerjakan malah salah. Jadi saya wes blank aja, wes siap untuk tidak lulus gak apa-apa, gak butuh sertifikat, tidak butuh sertifikat. Begitu dicek, coba ini konflik di Ukraina, coba ini Padang Merdeka, coba ini konflik Afghanistan. Justru ketika dikerjakan sampai belakang, itu malah salah. Karena itu bukan konflik yang ada di negeri ini. Padang Merdeka dan sebagainya. Akhirnya disitulah pertolongan Allah sama persis. Tatkala kita ini berusaha betul dalam kepasrahan kepada Allah, bahwa yakin hidup dan kehidupan kita ini betul-betul bergantung kepada Allah. Sekali lagi, bahwa hidup kita ini bergantung kepada Allah. Di saat itulah ma'unah dan pertolongan Allah akan datang. Dan ini ada hubungannya dengan puasa. Artinya, latihan untuk memasrahkan diri ini ada hubungannya dengan puasa. Kenapa? Seluruh ibadah itu nampak. Orang sholat, kelihatan nggak kalau orang sholat itu? Apalagi sholat diawali dengan azan, betul-betul diundang, dipanggil dengan azan. Orang zakat, kelihatan nggak kalau ibadah zakat? Ada yang kelihatan, ada enggak ya. Apalagi lewat transfer ya. Tapi wujud fisiknya yang dilakukan kan kelihatan. Orang haji apalagi. Jauh hari, yuk aku tahun ngarep budal haji, yuk aku syukuran. Bila perlu sak negoro tahu bahwa si A itu sedang berangkat haji. Tapi puasa, adakah yang tahu? Tidak ada yang tahu. Jadi berpuasa itu tidak ada yang tahu.
pagi buta sudah sarapan, begitu saatnya diundang buka bersama, datang paling pertama itu. Padahal tidak puasa. Dan itu pernah kejadian itu. Pernah kejadian. Di siang Ramadan itu. Ada orang yang kemudian pura-pura pingsan di makam Mbah Ot sana. Kenapa pura-pura pingsan? Karena dia mengulang hal yang sama dalam waktu yang berbeda. Dia ngaku bahwa 5 hari belum makan, dia meninggalkan diri dari rumah sakit, dia mengaku bahwa dia baru saja melahirkan, dan dia mengaku bahwa anaknya ditinggal, dan dia mengaku bahwa dia berdoa di makam Mbah Ut itu dengan harapan mendapatkan pertolongan Allah untuk bisa nebus anaknya yang ada di rumah sakit. Akhirnya orang sekampung itu welas semua. Ada yang ngasih baju, ada yang ngasih makan, semuanya ngasih sangu semua. Diantar ke terminal, mau diantar ke rumah enggak mau. Udah sampai terminal aja saya malu. Udah orang seluruh kampung itu iba semua. Udah sukses. Beberapa bulan kemudian Inang lagi di situ dengan alasan yang sama. Untung ada sebagian di antara mereka itu mengenal, loh, ini kayak yang beberapa bulan kemarin begitu. Artinya apa? Sebuah ekspresi penderitaan, ekspresi kelaparan itu bisa dimanipulasi. Maka itulah yang kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini betul-betul bahwa puasa itu adalah sesuatu yang sirri. Saking sirrinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam, kalau kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, berarti hadis ini yang mengucapkan adalah Rasulullah, tapi intinya dari Allah. Kalau intinya dari Allah, yang berfirman itu adalah Allah, itu namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu kalau kemudian perawinya sudah jelas Bukhari Muslim, itu sudah mencapai martabat hampir setara dengan Al-Quran. Hampir setara dengan Al-Quran. Apa yang difirmankan Allah? Kullu amali bani Adam lahu. Seluruh amal anak Adam itu ya untuknya. Apa makna untuknya? Kalau orang sedekah, kelihatan sedekahnya. Kalau panjenengan sebagai anak yang soleh kirim doa, jelas doanya kan? Kalau panjenengan membantu orang, jelas bentuk bantuannya. Itulah yang disebut bahwa seluruh amal anak Adam itu adalah lahu. Lahu itu artinya adalah dapat dilihat, dapat diidentifikasi, dan dapat dikenali sifat dari amal itu. Illa sauma, kecuali puasa. Nah, kalau kemudian illa saum, kecuali puasa, itu berarti puasa ini memang betul-betul amal ibadah yang memang tidak dikenal. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan kepadamu, asyam, berpuasa, kama kutiba, sebagaimana yang telah diwajibkan, min qablikum, pada umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu termasuk orang yang bertakwa. Kata orang yang bertakwa itu dari kata taqwa. Taqwa itu adalah dekat, beriringan. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu ini senantiasa menghadirkan Allah dalam setiap daya dan upaya kita, bahwa daya dan upaya kita ini betul-betul tidak punya daya upaya apapun. Inilah yang disebut dengan sebuah kepasrahan, sebuah kepasrahan, sebuah kepatuhan yang dirinya merasa bahwa kemanapun dia berada, dia selalu diawasi oleh Allah.
Sehingga kalau orang yang bertakwa semakin tinggi ketakwaannya itu, berarti hal apapun yang dilakukan, dia yakin bahwa dia tidak bisa berselingkuh dari Allah. Dia tidak bisa bersembunyi dari pandangan Allah. Dia tidak bisa bersembunyi dari pengawasan Allah. Sehingga muttaqin itu sama dengan mustaqim. Orang yang memang lurus hidupnya. Orang yang mustaqim itu berarti sudah menjalani jiwa yang istiqomah. Jiwa yang istiqomah yang kemarin sempat kita bahas itu adalah jiwa yang memang menetapkan langkah kaki hidup dan matinya hanya kepada Allah. Yakin innalillah, bahwa ini adalah milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kita ilaihi, kepada Allah rajiun, akan kembali mempertanggungjawabkan. Dan ini dapat diukir dari apa? Dari puasa. Karena itulah yang kemudian fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah li, untukku. Kata untukku itu berarti bukan berarti kita berpuasa itu yang ngambil manfaat itu Allah, bukan. Kalaupun toh seluruh manusia di muka bumi ini tidak ada yang puasa, tidak rugi kok Allah. Tidak akan mengurangi sedikit pun bahwa Allah itu maha suci. Kalaupun toh seluruh manusia di muka bumi ini maksiat semua, Allah tetap maha lurus, maha bersih, maha agung tanpa kita agungkan. Maha terpuji tanpa kita puji. Malah luhur tanpa harus meminta diagung-agungkan oleh makhluknya. Nah, itulah yang kemudian fa innahu li, maka sesungguhnya puasa adalah untukku, artinya puasa itu Allah lah yang akan memperhitungkan. Wa ana, dan saya ajzi bihi, akan memberikan pahala bihi, sebab dia puasa. Apa sebab dia puasa itu? Bahwa dengan puasa itu, inilah yang kemudian akan menentukan kuantitas dan kualitas dari ibadah puasa kita ini. Saya sering memberikan satu gambaran bahwa puasa itu seperti kadar emas. Kadar emas itu, kalau panjenengan ibu-ibu gak suka emas ya? Enggak ada yang nggak suka. Makanya begitu menikah, ketemu laki-laki ya dipanggil emas. Nah, emas inilah yang kemudian, kalau kemudian tidak mampu membeli emas 22 karat, yang penting kuning-kuning, walaupun itu sepuan. Walaupun itu emas sepuan, jadi emasnya hanya di luarnya aja, karena disepuh pakai emas 24 karat. Begitu kena minyak, langsung hitam lagi. Saya sangat paham terkait dengan perhiasan emas karena saya pernah bisnis itu. 10 tahun saya bisnis jual beli perhiasan emas dan pembuatan perhiasan emas. Nah, itulah yang kemudian bahwa kadar puasa itu ya seperti kadar emas. Bisa juga bisa 100% kadarnya, 99,99% sampai 1%, bahkan tidak ada emasnya sama sekali. Maka itulah yang kemudian Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada 3 kategori orang berpuasa. Tinggal kita nanti akan menempati puasa yang bagaimana. Puasa yang hanya sekedar menahan lapar dan minum itu adalah puasa syamul awam. Puasa orang awam yang hanya sekedar wis pokoknya gugur kewajiban, yang penting gak mangan, gak ngombe mulai subuh sampai maghrib. Tapi maksiatnya tetap jalan, bohongnya tetap jalan. Kalau kemudian ghibahnya tetap jalan, ngerumpinya tetap jalan. Dan perbuatan-perbuatan lain dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang diem itu hanya perutnya aja, tidak kemasukan apa-apa. Tapi indranya tidak pernah menyentuhkan tanda kebesaran Allah. Nah, itulah yang kemudian disebutkan kam min shaimin, banyak di antara orang yang berpuasa, laisa lahul jaza, tidak ada pahala, ilal ju' wal atash, ilal atas wal ju', kecuali lapar
kecuali lapar dan dahaga. Ilal ju' wal atash. Kecuali lapar dan dahaga. Kalau kemudian kita betul-betul menginginkan bahwa puasa ini memang betul-betul bagian dari wujud untuk ibarat pisau adalah mengasah nurani kita, ya sadar bahwa puasa ini bukan hanya sekedar lapar dan dahaga. Anggota tubuh ini juga turut puasa. Mulutnya juga puasa, hidungnya puasa, matanya puasa, telinganya puasa. Jadi kalau kemudian Ramadan ada tayangan rumpi, gosip, udah matikan aja. Sinetron, ada sinetron yang memainkan hati itu. Apakah itu ada di pokoknya di televisi itu yang kemudian memainkan hati, yang bikin hati mangkel. Pokoknya saya kalau lihat sinetron, di situ ada orang yang zalim betul, daripada makan hati, tak alihkan lihat olahraga, itu yang pasti. Kadang-kadang begitu lihat, loh kok gini, kok begini. Nah itu kalau kemudian suka melihat sinetron-sinetron yang begitu, kemudian dialognya dengan penuh dengan kebohongan, dengan tipu muslihat, itu sama dengan membimbing hati ini untuk mengikuti karakter sinetron itu. Dan itu bisa mengurangi pahala puasa kita loh, Bu. Karena apa? Mata ini tidak ikut puasa, ikut mengamini apa yang didialogkan di situ. Apalagi tayangan gosip. Semakin digosok, semakin sip. Selalu digosok, tambah sip. Nah, kalau kita meningkatkan syamul khawas, orang yang khusus ini, maka dari ujung rambut sampai ujung kaki ini juga turut puasa. Dan kalau kita menginginkan kadar puasa kita ini 24 karat, maka sepanjang hari ketika kita berpuasa, semata-mata yang kita ingat hanya Allah. Kalau semata-mata yang kita ingat ini hanya Allah, maka apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita terapkan? Mulai dari sahur, sudah banyak zikir. Bibir ini dibasahi dengan zikir. Kalau ini bibir dibasahi dengan zikir, selalu mengingat Allah. Bisa dilihat di Riyadhus Shalihin kan, bahwa bibir yang tidak pernah kering dari mengingat Allah, maka jaminannya adalah sepanjang hari, kalau daripada ngerumpi tidur pas posisi melek buka Al-Quran, dibaca ayat per ayat, tidak apa-apa. Bagaimana nanti target monggo? Nanti banyak-banyakan. Dalam bulan Ramadan nanti khotam berapa kali. Daripada dibuat ngerumpi, buka Al-Quran. Walaupun bacanya pelan-pelan, tidak apa-apa. Wong, kalau saya aja kalau baca juga pelan-pelan, kalau tidak pakai kacamata, kadang-kadang ya malah tidak kelihatan. Iya, apalagi kemudian banyak-banyakan hafalan. Itu artinya apa? Ini sudah ikhtiar untuk menempatkan diri syamul khawasul khawas. Sepanjang hari bahwa baca Al-Quran, menghafalkan ayat Al-Quran ini adalah dalam rangka mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa wujud kalau kemudian kita menempati syamul khawasul khawas, begitu dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Ambil wudhu langsung memenuhi panggilan azan itu. Nah kalau kemudian dalam hidup ini Alhamdulillah indah betul jikalau dimanapun ketika kita dengar azan, kita gupuh dengan panggilan itu. Insya Allah kesimpulan dari orang-orang yang istiqomah ketika dengar azan. Jadi ini bukan hanya sekedar pengalaman pribadi, bukan hanya sekedar pengalaman spiritual pribadi, tapi juga testimoni dari orang-orang yang sudah istiqomah dimanapun dia berada. Ketika dia udah masuk manjing sholat, dia sudah merasa bahwa sebentar lagi dikumandangkan azan, dan kemudian kalau dia naik mobil, dia sudah memperkirakan dia azan itu posisi ada di masjid mana.
ternyata bukan hanya yang dimunajatkan lewat kalimat-kalimat yang sangat jelas, apa yang difikirkan itu banyak yang kemudian dikabulkan oleh Allah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jikalau jadwalnya Allah ini betul-betul kita penuhkan, maka Allah akan memberikan segalanya sesuai dengan jadwalnya. Nah, itulah yang kemudian wujud dari pelaksanaan dengan bahwa wa ana ajzi bihi, dan salahlah yang akan memberikan pahala sebab dia puasa. Tinggal panjenengan nanti kontraknya kepada Allah, puasa ini. Karena puasa ini adalah kontrak kita kepada Allah. Kontrak kita, perjanjian kita dengan Allah, puasa ini nanti. Wa ana ajzi bihi, dan akulah, kata Allah, ajzi yang akan memberikan pahala bihi sebab dia puasa. Maka jikalau kemudian puasa ini sudah menunjukkan bahwa dimanapun kita ini selalu dekat kepada Allah, maka disebutkan dalam kalimat berikutnya, wasyamu junnatun, bahwa siam itu adalah benteng. Siam itu adalah benteng. Kenapa? Li'anna shauma ibadatun bainal abdi wa rabbih. Bahwa puasa itu adalah satu ibadah yang diperhitungkan bainal abdi, antara seorang hamba, wa rabbih, dan Tuhan hamba itu. La yatlau ala haqiqah adaiha illallah subhanahu wa ta'ala, yang tidak memunculkan pada hakikat puasa kecuali dia hanya mengharap ridha Allah. Ketika dalam puasa itu hanya mengharap ridha Allah, maka disitulah puasa itu akan mampu menjadi junnatun, perisai. Fa idza kana yaumul shaumi ahadikum, dan jikalau kita sudah dalam posisi puasa itu, hari itu, di hari itu, fala yarfus, tidak akan apa? Berbicara yang kotor. Wala yashab, tidak pula yang apa? Tidak pula melakukan sesuatu yang sia-sia. Lah, itulah yang kemudian jikalau datang seorang, fa in sabahu ahadun, jikalau seseorang ini memprovokasi kita, au qatalahu, atau mengajak kita bertengkar, yang sekiranya propaganda atau apapun wujudnya yang kita hadapi saat kita puasa, ingatkan di dalam diri, inni so'imun, inni so'imun, sesungguhnya aku puasa, sesungguhnya aku puasa. Maka penting jikalau kita dalam bergaul, hubungan antara manusia, di saat Ramadan tiba-tiba ada yang nyeletuk, mau membicara, poso rek, poso. Poso rek, poso. Nah, inilah pengalaman imam-imam madhab ini, juga selain Imam Mujtahid juga seorang pedagang juga. Satu ketika, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Nawadir, Imam Abu Hanifah itu juga pedagang. Satu ketika, di siang itu kemudian, ada orang datang, siang puasa, ada orang datang, saat orang datang itu kemudian, dia mencoba komplain dengan barang dagangan, katanya barang dagangannya itu ada cacat begitu. Apa jawaban Imam Abu Hanifah? Nanti setelah maghrib datang. Saya sekarang sedang puasa. Betul, setelah maghrib datang, maka seluruh kain dikasihkan. Bawa ini sebagai ganti cacat kain yang engkau beli. Artinya apa? Bahwa kalau kita sudah masuk bulan Ramadan, memang betul-betul kita bertransaksi dalam rangka apa? Di dalam rangka mewujudkan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang betul-betul berjuang menuju martabat ketakwaan itu. Ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini, sekedar saya mengambil beberapa referensi. Saat panjenengan nanti, tinggal panjenengan nanti memperbanyak amalan wajib dan amalan sunnah.
Amalan wajib dan amalan sunnah ini kenapa? Karena Ramadan itu betul-betul bulan yang penuh keistimewaan, sehingga di dalam kitab Targhib wa Tarhib, janji dan ancaman Allah fi syami Ramadan, tentang Ramadan, targhib pahalanya tentang puasa Ramadan, ihtisaban semata-mata menghisapkan atau mengharap ridha Allah, wa qiyamul lailihi dan menegakkan sholat malamnya, dan di dalamnya juga termasuk Lailatul Qadar, maka disitulah banyak keutamaan-keutamaan yang Allah bentangkan. Karena itulah hal yang paling istimewa adalah jikalau kemudian itu sudah kita wujudkan, janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, disebutkan man qama lailatal qadri imanan wahtisaban. Siapa yang, karena di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, dan itu akan datang terus-menerus setiap Ramadan. Dan pada saat kita man qama lailatul qadri, siapa yang sholat pas nepai Lailatul Qadar itu, imanan dengan penuh iman, wahtisaban, dan hanya mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bagaimana caranya supaya kita dapat Lailatul Qadar? Berarti mulai malam pertama sampai malam terakhir tidak ada satupun yang ditinggalkan. Insya Allah 99% akan dapat Lailatul Qadar itu. Kecuali panjenengan pas sholat tarawih di situ datang tok, habis itu duduk ketiduran. Dan itulah yang disebut lek panjenengan kepengen dapat Lailatul Qadar, sapu ranjau, sapu bersih, tidak ada satu malam pun yang dilewatkan. Apalagi kalau kemudian, misalkan ini, saya contohkan, kalau Muhammadiyah lewat hisab, sehingga tanggal 1 Ramadannya sudah diumumkan. Yang NU nunggu ru'yatul hilal, sehingga mulainya puasa itu beda. Nah, kalau mulainya puasa itu beda, padahal Lailatul Qadar itu di malam ganjil, bingung kan? Bingung kan? Padahal Lailatul Qadar itu malam ganjil kan? Yang benar sapu ranjau semua wis. Apakah nanti malam ganjil atau malam gelap? Karena apa? Yang ru'yatul hilal itu malam ganjil, yang hisab malam genap. Yang benar yang mana? Udah ikut imamnya masing-masing, itu yang menanggung. Kalau ada kelirunya ibadahnya jamaah. Udah wis nganut imam. Lah kalau kemudian lo kamu kan, lah wong imamnya itu saya ikut imam. Wong namanya makmum. Tapi paling tidak panjenengan ibadah itu jangan sampai taklid buta. Paling tidak juga tahu dasarnya. Makanya alhamdulillah panjenengan ini sudah nyicil menghafalkan ayat-ayat itu dalam rangka menguatkan itu. Lek bisa jangan hanya hafal, tapi itu tahu artinya lebih bagus lagi. Sehingga ketika mendapatkan satu masalah, loh, ini kan sama dengan ayat yang saya hafal kemarin, artinya ini. Paling tidak kalau udah hafal artinya ya paham, loh ayat ini loh menceritakan tentang ini gitu. Seumur kita itu sekarang hafal, besok bisa lupa kok. Ya. Saya ini dengan menghafal begitu gampang lupa. Tapi kalau saya suruh baca begitu ya, satu buku begitu, setengah jam saya sudah paham isinya, memahami isinya. Tapi kalau suruh menghafal kata per kata gitu, 1 jam saya suruh membaca buku itu, setelah itu suruh menerangkan apa isinya, bisa saya. Tapi kalau saya suruh menghafal kata per kata, soal terbiasa begitu, saya sejak kecil itu bekerja, Bu. Jadi tidak ada sempat untuk belajar. Jadi kalau sinau ya
intinya apa begitu. Habis itu setelah itu, apalagi saat kuliah itu enggak ada sempat untuk paling baca ya saat di BIS. Saya kuliah S1 itu di Fakultas Tarbiyah IAIN Tulungagung. Keseharian ada di Blitar karena kebetulan saya kerjasama di sebuah toko emas untuk proses produksi pembuatan, sehingga setiap hari pulang pergi Blitar Tulungagung. Jadi kesempatan untuk belajar ya di atas bis, tapi alhamdulillah saya wisudawan terbaik 7 semester selesai. Iya. Artinya apa? Ya, pada posisi seperti itu penting dalam rangka apa? Nah, penting untuk nyasar apa? Nyasar Lailatul Qadar. Sepakat nih ya? Semuanya ingin menjaring Lailatul Qadar? Apalagi sudah tidak ada yang menstruasi, cuma hanya 1-2 saja. Iya. Ya menstruasi ya di malam itu ya banyak sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak di malam Lailatul Qadar itu baca sholawat kepada Rasulullah. Janji Rasulullah, man shalla alaiya sholatan wahidatan, sapa wonge sing gelem sholawat nang aku sholawat siji, sallallahu alaihi asyran, mongko Gusti Allah bakal ngegai 10 roh, wa rafa bi asyra darajat, sebab maca sholawat siji kala wau, Gusti Allah bakal ngangkat 10 derajat. Wa utabihi asyra sayiat, sebab maca salat kala wau Gusti Allah nyepuro dosane 10 dosa. Ya kalau kemudian pas itu ya setiap malam ya dimanfaatkan sholawat yang banyak, minimal 100 lah. Syukur-syukur bisa 1000 tiap malam, malah luar biasa itu. Tinggal mengalihkan, apalagi di bulan Ramadan. Nah, itulah yang kemudian wa man qama ramadhana, dan siapa yang menegakkan Ramadannya, apa itu? Salat di bulan Ramadan. Imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan penuh dan hanya mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, ini ada beberapa keterangan Rasulullah dan contoh dari Rasulullah berkaitan. Tentu di sholat itu adalah sholat taraweh dan sholat atau sholat sunnah yang lain lah. Sholat hajat, sholat tahajud, sholat taubat, sholat tasbih. Terserah. Qiyamul Ramadan, kalau Qiyamul Ramadan bisa sholat mutlak. Sholat mutlak ya sholat tarawih itu namanya sholat mutlak. Bisa sholat tahajud, bisa sholat tasbih, bisa sholat taubat, bisa sholat hajat, bisa juga sholat witir, itu masuk qiyamul lail, ya. Apa qiyamul lail itu? Sholat pada malam hari. Nah, kalau kemudian mau tahajud, tidur dulu. Salah satu-satunya sholat yang mensyaratkan tidur dulu itu sholat tahajud. Nah, inilah kemudian hubungan sholat lail, sholat malam, qiyamul lail ya, qiyamul lail ya, dan sholat witir sekarang. Ada beberapa praktek di sini, ada 5 contoh dari Rasulullah. 1, 2, 3, 4. Ada 6 contoh praktek Rasulullah tentang qiyamul lail dan sholat witir. Yang pertama, Rasulullah kalau qiyamul lail itu diawal dengan sholat iftitah dulu. Apa itu sholat iftitah? Sholat yang ringan dulu bacaannya. Lalu qiyamul lail yang bacanya panjang. Yang ringan itu bisa Al-Ikhlas, bisa Al-Kafirun Al-Ikhlas, bisa An-Nasr, tapi yang paling sering adalah
Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Untuk iftitah dulu, ibarat orang olahraga pelemasan dulu, pemanasan dulu. Kalau langsung Al-Baqarah, bisa ngeblank. Saya tahun kemarin gitu, alhamdulillah kan saya 10 hari terakhir full ada di Mekah, kemudian pertengahan Ramadan ada di Madinah. Bedanya terawih di Madinah itu 2 lembar itu. Setiap rakaatnya 2 lembar dan itu bacanya seperti orang qiraah itu. Nah, posisi saya pernah sekali itu langsung kalau di Mekah itu 2 kali. Jadi habis sholat Isya itu lanjut 12 rakaat. Kemudian sisanya jam 12. Jadi kalau dijumlah 21 rakaat. Kalau di Mekah. Nah, kemudian dimulai jadi iftitah, qiyamul lail, kemudian ditutup witir. Sama seperti yang dipraktekkan di tanah air ini. Jadi iftitah dulu, qiyamul Ramadan, dalam bahasanya adalah sholat tarawih karena panjang 20 rakaat. Kalau nggak ada 20 rakaat jangan ngomong tarawih. Qiyamul Ramadan gitu ya. Karena tarawih itu hasil ijma'. Sekali lagi sholat tarawih itu adalah hasil ijma' sahabat di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jumlahnya 20 rakaat. Kenapa? Saking panjang kemudian tiap 4 rakaat istirahat. Sehingga 20 rakaat itu ada 5 kali istirahat. Sehingga disebut dengan roha. Jamak taksirnya dari kata roh ada tarawih. Sholat yang ada beberapa kali istirahat. Kalau tidak 20 rakaat, jangan ngomong sholat tarawih. Apakah sholat hajat, sholat tahajud, sholat tasbih. Kalau 8, itu bisa sholat hajat, sholat tahajud, dan tapi kalau tarawih, ya 20 itu. Itu ijma', sudah ijma'. Madzhabil arba'ah sepakat bahwa jumlah tarawih 2 rakaat, 20 rakaat. Yaitu siapa? Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, itu sepakat bahwa jumlah rakaat tarawih itu adalah 20 rakaat. Itu namanya sudah ijma' sahabi, tapi madzhabil arba'ah itu juga menggarisbawahi bahwa jumlah sholat tarawih itu 20 rakaat. Cara kedua, dimulai dari sholat lail. Cara kedua, dimulai dari sholat lail, kemudian ditutup sholat witir. Yang pertama tadi itu didasarkan hadis riwayat Imam Tabrani. Karena Rasulullah SAW idza qama minal lail, bahwasanya Rasulullah SAW idza qama, ketika sholat minal lail dari malam, iftataha, maka membukalah Rasulullah sholatahu birok'ataini, dengan 2 rakaat khafifataini yang ringan. Suma sholat sama rokaatin, kemudian Rasulullah sholat 8 rakaat. Suma autaro, kemudian sholat witir. Tapi ini dilakukan di luar Ramadan. Jadi Rasulullah itu setiap, apakah itu Ramadan maupun di luar Ramadan, tidak meninggalkan kurang dari 11 rakaat. Rasulullah tidak meninggalkan kurang dari 11 rakaat. Cara yang kedua, qiyamul lail itu adalah qiyamul lail dulu kemudian sholat witir. Didasarkan apa? Hadis riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla fal yusolli, man sholat dan barang siapa yang sholat, fal yusolli, mongko becik sholat to sira, masna loro. Jadi hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ini adalah jika kau sholat, maka sholat 2 rakaat. Fa'in ahassa, dan jikalau engkau merasa antus biha, sudah masuk subuh,
sajadatan. Maka sholatlah 1 rakaat. 1 rakaat. Jikalau kalau sudah merasa subuh, artinya subuh sekarang sudah sangat mendekat subuh. Assalatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Sudah tarhim. Kalau di sini bahasanya sudah tarhim. Udah mendekat subuh, maka perintahnya sajadatan. Maka sholatlah ya. Fa'autarot, sholatlah 1 rakaat, fa'autarot, maka menjadi ganjil. Lahu bagi orang yang sholat tadi, ma sholat apa yang dikerjakan. Jadi maka sholatlah 1 rakaat, maka kemudian sholat itu akan menjadi ganjil. Nah, maka kemudian ditegaskan di dalam kitab Fathul Mu'in memang disebutkan bahwa sholat witir itu sedikitnya 1 rakaat, sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Cara ketiga sekarang, cara ketiga dimulai dari sholat lail, sholat witir, kemudian sholat lail lagi. Jadi Rasulullah qiyamul lail, witir, kemudian bangun lagi sholat qiyamul lail. Yang tidak boleh lah witron fil lail, tidak boleh ada 2 kali sholat witir dalam 1 malam. Hadis ini didasarkan dari hadis riwayat Imam Muslim dan riwayat Abu Dawud. An Abi Salamah qala sa'altu Aisyah an sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada Aisyah tentang sholatnya Rasulullah. Faqalat kana sholli salasata asyarata rakaatan. Maka jawablah Aisyah itu, yusolli, bahwa Rasulullah sholat salah satu asyarota. Apa itu salah satu asyarota? 13 rok. Apa nih rokaatan rokaate? Jadi Rasulullah itu sholat bagaimana? Satu ketika Aisyah ditanya tentang sholat itu. Abu Salamah yang tanya. Abu Salamah kepada Aisyah. Tanya tentang sholatnya Rasulullah. Maka Aisyah menjawab bahwa sholatnya Rasulullah adalah 13 rakaat. Yusoli sama narokaatin, sholat 8 rakaat, summa yutiro. Summa yutiro. Kemudian witir. 11 kan? Summa yusoli rakaataini. Summa yusoli rakaataini. Wa huwa jalisun. Jadi Rasulullah sholat 8 rakaat, kemudian witir, kemudian setelah witir, rakaataini sholat lagi 2 rakaat. Wa huwa jalisun. Sambil dengan duduk. Fa idza arada ayyar ka'aqama faraka summa yusolli rakaataini bainan nida wal iqamah minas sholati subhi. Jadi itu kemudian disebutkan bahwa setelah subuh ya. Jadi dari Abu Salamah bertanya kepada Aisyah, bagaimana sholat malamnya Rasulullah? Aisyah menjawab bahwa beliau pernah sholat 13 rakaat ya. Mula-mula beliau sholat 8 rakaat, kemudian witir, lalu sholat 2 rakaat sambil duduk. Ketika beliau hendak rukuk, beliau berdiri, lalu beliau rukuk. Sesudah itu kemudian beliau sholat 2 rakaat. Setelah witir. Ya. Artinya apa? Jikalau panjenengan habis sholat Isya, itu sholat witir, kemudian nanti sholat qiyamul lail, tidak apa-apa. Dan itu dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Kalau Abu Bakar itu selalu istiqomah sholat witirnya habis Isya. Kalau sahabat Umar bin Khattab sholat witirnya selalu di akhir. Dengan itu jelas bahwa Rasulullah sholat lail 10 rakaat diselingi dengan sholat witir sesudah 8 rakaat. Cara ini jarang atau boleh dikatakan tidak pernah dilakukan oleh umat Islam zaman sekarang. Tapi kemarin saya Ramadan kemarin di Medina, saya mengalami sholat 13 rakaat loh, Bu. Saya datang kemarin tanggal berapa ya? Oke, pertengahan.
tanggal 14 Ramadan saya datang. 15 Ramadan itu saya tak hitung, ini sholat tarawihnya 13 rakaat. Iya, saya tetap niat tarawih, kemudian saya tambah sendiri jadi 20. Di sana itu niatnya bukan apa ya? Qiyamul sholat al-qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan. Ya. Tadi kan katanya berdasarkan istimewanya para yang 4 mazhab itu ya. Ada mereka biasanya menggunakan hadis yang dari Aisyah, dari Aisyah. Itu di Sahih Bukhari itu bab witir. Jadi 11 rakaat itu bab witir. Iya. Jadi kan itu dia bilang Rasulullah itu nggak pernah sholatnya 8 dan 3. Itu baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan gitu kan redaksinya ya. Nah, terus itu nggak termasuk tarawih berarti. Lek panjenengan wis niat tarawih karena kalimat tarawih itu muncul sebagai ijma sahabat. Jadi muncul kata-kata tarawih itu adalah ijma sahabat. Muncul kata-kata tarawih itu muncul sebagai kesepakatan sahabat. Kalau itu sifatnya adalah sholat mutlak, Bu ya. Jadi sholat tarawih itu dalam kategori sholat mutlak. Sekali lagi, tarawih itu adalah muncul sebagai kesepakatan sahabat. Kenapa muncul tarawih? Karena sholat ini 20 rakaat panjang banget begitu. Nah, kemudian supaya tidak capek, setiap 4 rakaat istirahat. Setiap 4 rakaat istirahat. Berarti berapa kali istirahat? Ada 5 kali istirahat sebelum witir. Nah, karena banyak istirahat, tarawih dikatakan roha. Roha. Jamak taksirnya roh adalah tarawih. Beberapa kali istirahat. Nah, kalau memang sepakat kemudian usul sunat tarawih, walaupun di situ 8, tambah di rumah 12. Karena memang di riwayat itu disebutkan Rasulullah sholat bersama sahabat itu hanya 3 malam tok di bulan Ramadan. Itu pun hanya 8 rakaat. Setelah itu Rasulullah lanjutkan sendiri di rumah. Lanjutkan sendiri di rumah. Dan itu tim pencari fakta dari sahabat. Karena apa? Sejak Rasulullah wafat sampai pertengahan Khalifah Umar bin Khattab, wong Ramadan itu malam yang penuh berkah kok menengahi. Ora ono sing darus, gak ono sing qiyamul Ramadan. Akhirnya menjadi keprihatinan Umar bin Khattab Khalifah. Ya apa? Akhirnya ditemukan fakta. Fakta-fakta inilah yang kemudian disimpulkan dalam rapat sahabat itu. Oh, kalau begitu Ramadan itu Rasulullah sholat 20. Yang 8 sholat bersama sahabat itu pun hanya 3 kali. Itu pun hanya 3 kali. Selebihnya disempurnakan di rumah. Ya. Nambah, gak apa-apa. Jadi dengan di sini ikut witir, di rumah nambah lagi gak apa-apa. Iya. Karena sudah hadisnya ada. Jadi sebelah di sini, setelah itu di rumah nanti malam setelah berdiri suami, nanti berdiri lagi. Ya. Itu cara ketiga ya. Iya. Iya. Jadi 3 ya. Itu cara yang ketiga. Tadi jadi sholat qiyamul lail, witir, qiyamul lail lagi. Kemudian yang keempat dimulai dari sholat witir dulu. Dari habis Isya itu Rasulullah pernah sholat witir. Lanjut sholat lail. Ini dari hadatsani an witri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadatsani diceritakan. Ingat kalimat awal ini dibuka. Hadis ini riwayat Abu Dawud. Hadatsani diceritakan kepadaku an witri Nabi, tentang sholat witirnya Nabi. Qalat, jawablah Aisyah.
Kana yuti rabbi samanin rokaatin. Kana yuti rabbi samanin rokaatin. Bahwa Rasulullah sholat witir dengan 8 rakaat. La yajlisu illa sama saminatin. Dan tidak duduk kecuali di rakaat yang ke-8. Jadi 8 rakaat terus menerus. Watasi'ah yang ke-9. Walau yusallimu illa fitasi'ah. Dan di hitungan yang ke tasi 9 kecuali salam di yang ke-9. Tsumma yusolli rakaataini. Kemudian sholat 2 rakaat wa huwa jalisun. Kemudian sholat 2 rakaat wa huwa jalisun. Kemudian Rasulullah duduk watilka ihda asyara rakaatan. Dan itulah jumlahnya jadi 11 rakaat. Jadi 11 rakaat dari hadis ini adalah witir. Oh, bukan ini ya, bukan yang terawih itu ya. Ya. Witir. Nah, Pak Ustadz, ini ada yang witir yang langsung 3 rakaat. Ada yang 2 terus 1 rakaat. Ya. Ya. Jadi apakah sholatnya itu qiyamul Ramadannya 2 rakaat atau 4 rakaat? Mboten nopo-nopo. Sing nopo-nopo sini mboten sholat. Oh, okay. Jangan sampai yang sholat dioyak-oyak, sing gak sholat dioyak-oyak. Tak oyak-oyak. Kemudian Rasulullah juga pernah begini Bunda. Yang kelima ini, yang kelima. Sholat lail tanpa witir. Satu ketika Rasulullah qiyamul lail tapi tidak pakai witir. Apa dasarnya? Hadis riwayat Imam Bukhari. Sekali lagi yang menyaksikan tetap Aisyah. Karena Aisyah ini yang nyifati Rasulullah. An Aisyah qalat, Aisyah berkata, sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya'a. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Isya, tsumma yusalli samana raka'atin, 8 rakaat, wa raka'ataini jalisan, yang 2 rakaat duduk. Jadi Rasulullah salat 8 rakaat, wa raka'ataini dan 2 rakaat jalisan. Artinya apa? 8 rakaat itu langsung 8 rakaat, tapi yang 2 rakaatnya duduk. Jadi bukan yang salaman lain. Jadi Rasulullah itu sama narokaatin 8 rakaat, dari 8 rakaat itu yang 2 rakaat dikerjakan sambil duduk begini. Karena memang untuk sholat sunnah itu boleh dikerjakan dengan duduk. Saya temukan hadisnya kalau sholat sunnah itu dikerjakan dengan duduk, tidak pakai berdiri, itu tetap sah. Cuma pahalanya 1. Ibarat jenengan teng warung, namung tumbas sepale. Tumbas es teh setengah gelas, sego setengah piring. Warok ini dan 2 rakaat bainan nida. Dan 2 rakaat di antara 2 adzan, yaitu adzan dan iqamah. Walam yakun yada'uhuma. Dan saya tidak mendapati Rasulullah yada'uhuma abadan. Tapi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat itu selamanya. Apa 2 rakaat selamanya antara adzan dan iqamah? Salat qobliyah subuh. Jadi Rasulullah salat qobliyah subuh itu tidak pernah ditinggalkan. Yang kita kenal dengan salat sunnah fajar. Karena itu lebih disukai oleh Rasulullah daripada bumi dan langit beserta isinya. Cara yang keempat, salat witir tanpa qiyamul lail. Jadi Rasulullah juga pernah sholat witir tok tanpa qiyamul lail. Apa dasarnya? Ya. So, riwayat Imam Bukhari an Aisyah, qalat, dari Aisyah dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam anaro. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi mengerjakan yusolli sholat wa anaro kidatun wa anaro kidatun.
Padahal saya tidur. Muqtaridotun, yang melintang di tempat tidur. Jadi Aisyah ini mendapati Rasulullah sholat pada saat Aisyah ini tidur melintang tempat tidur itu. Kemudian Muqtaridotun melintang ala firashihi di tempat tidur itu. Faida aroda, dan apabila beliau itu berkehendak ayutiro untuk sholat witir, ayat Roni, maka akan membangunkan saya. Jadi satu ketika Aisyah ini tidur melintang, jika kemudian Rasulullah sholat, maka akan membangunkan Aisyah. Nah, disitulah wa'autartu, maka lalu aku mengerjakan sholat witir. Jadi tidak sholat, tapi hanya sholat witir. Karena ketika Rasulullah sholat itu pasti membangunkan Aisyah. Lah, saat Rasulullah sholat itu Aisyah bangun. Tapi ketika Rasulullah sholat itu yang disaksikan Aisyah adalah hanya sholat witir. Tidak menyaksikan sholat qiyamul lail. Artinya apa? Pada kesempatan ini yang paling penting adalah orang yang sholat. Jangan sampai antara sholat satu dengan yang lain saling merasa bahwa dia orang yang paling punya hak memegang kunci surga. Saya menyampaikan ini adalah sebagai ilmunya untuk dapat kita lakukan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Intinya pun ngantos mboten qiyamul Ramadan. Sinajan tidur mboten napa-napa, tilemen niku ibadah. Kayak niki Ibu sinten? Ibu sinten? Enggak apa-apa. Ini juga ibadah. Dapat doa malaikat juga kok, Bu. Iya. Enggak apa-apa. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Mboten pun dipoto, Bu. Saya kira itu, monggo barangkali ada yang ditanya.